akan kesemangat kita untuk sholat, ibadah. Kalau menurut Ustaz, wajib itu Pokoknya harus maknina. harus meminta. Standar itu Mohon support channel ini dengan cara klik subscribe dan klik tanda lonceng. Terima kasih, let's go. What's up guys, welcome to BHY TV. Bersama saya Bran Harlianto. Kita akan membahas apa saja yang tidak perlu dibahas menjadi pantas dikupas bersama BHY TV. Kesempatan kali ini kita kedatangan guru kita, Ustadz Ulin Nuha. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Dengan kabar bentar lagi mau menikah nih Ustadz. Doakan insyaallah. Amin, insyaallah. Ini tak, sebelum kita mulai, ini banyak masuk pesan-pesan dari teman-teman kita yang ada di YouTube ini tak. Kita santai aja tak. Iya. Ambil nafas dalam-dalam, jangan terlalu tegak, santai relax aja tak. Ini salah satu pertanyaannya tak yang sedang viral sekarang nih tak. Tentang video. Mari kita lihat videonya tak. Seperti ini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menurut Ustadz atau menurut hukum Islam tentang sholat tarawih yang terlalu cepat Tad? Seperti video tadi. Masya Allah. Ya memang Masya Allah ya. Sholat itu kan hubungan seseorang dengan sang penciptanya. Iya. Hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam sholat itu dituntut kita harus khusyuk wal khudu. Apa itu? Harus ada konsentrasi batin kita hanya kepada Allah, ya kan? Ada ketundukan kita kepada Allah, merendahkan diri kita kepada Allah. Ya. Rasakan kita ini sedang sowan atau sedang berbicara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana ya, harus dengan penuh kekhusyuan, kekhuduan, penuh ketenangan. Makanya dalam sholat itu ada diantaranya adalah perkara yang harus dikerjakan, yaitu tumaninah. Apa itu tumaninah? Apa itu tumaninah? Maka Masya Allah banyak ulama membahas mengenai tumaninah. Diantaranya tumaninah itu apa? Seseorang ini perlu tenang. Ada saat orang itu dia dalam setiap gerakan diam sejenak, membaca doa, dia itu memohon kepada Allah di situ. Dan minimal itu maknina. Nah, menurut ulama itu antara adalah ucapan Subhanallah. Maka kalau orang itu sholat, ya kan, wah yang penting cukup Subhanallah aja, Allahu Akbar, ya Allah. Kalau terlalu cepat maka walaupun mungkin tumakninahnya didapatkan, tetapi kekhusyuan, ketenangan, ya kan, kenyamanan, atau bahkan yang namanya maksud daripada sholat itu pun nanti nggak akan didapatkan dengan sempurna. Maka penting kita harus sholat itu jangan tergesa-gesa, penuh dengan dirasakan dan dinikmati. Ini Tad, kata Ustaz tadi itu kita harus khusyuk dalam sholat. Nah, untuk mencapai taraf khusyuk itu apa aja yang perlu kita lakukan Tad, ketika kita sholat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Masya Allah. Jadi kekhusyuan dalam sholat itu Masya Allah sekali. Iya. Bahkan
di antara kita yang masya Allah banyak ulama-ulama, di antara guru-guru kita juga mengajarkan bagaimana kita ini senantiasa khusyuk. Nah, khusyuk itu bagaimana cara mendapat khusyuk itu? Bahkan sebagian teman-teman kita ada mengatakan, buat apa sholat kalau nggak khusyuk? Nggak penting sholat, nggak usah sholat. Daripada sholat nggak khusyuk, mendingan sholat. Salah itu. Salah. Walau karena kita ini belum bisa khusyuk, maka tetaplah sholat. Caranya bagaimana? Belajar di khusyuk-khusyukkan. Sebagai orang sabar, gimana caranya biar bisa sabar? Sabarkan. Nah, sebagian para ulama beliau memberikan kiat-kiat agar seseorang itu biar bisa khusyuk dalam sholat. Di antaranya bagaimana? Di antaranya persiapan sebelum melaksanakan sholat. Persiapan. Yang pertama persiapan. Bagaimana persiapannya? Berarti sebelum datang waktu sholat dia sudah prepare untuk menuju sholat. Jadi dia harus mempersiapkan dirinya untuk sholat. Yang pertama itu kan. Jangan orang terburu-buru, udah mau kuat lari, berwudu, ya kan? Akhirnya dia ngos-ngosan. Jadi kekhusyukannya hilang, ketawajuhannya hilang. Makanya sebelum sholat persiapan yang pertama itu. Dan di dalamnya itu ulama-ulama mengatakan dalam persiapan ini banyak dikerjakan, ya kan? Caranya seseorang itu sebelum sholat baca Al-Quran. Biar nimbulan khusyukan tadi ya. Timbul ketawajuhan, ketawajuhan, ketenangan dalam hati seseorang untuk menyambut sholat, berzikir kepada Allah. Jadi perkara-perkara yang meningkatkan kesemangatan kita untuk sholat, untuk ibadah, dan perkara-perkara yang menjadikan kita lebih bertawajuh untuk ibadah, maka kita kerjakan. Di antara itu baca Quran, berzikir, berbicara pentingnya agama, minta nasihat kepada orang-orang soleh. Nah, dengan cara begitu nanti insya Allah ketika kita Allahu Akbar, Allah kasih kekhusyukan dalam sholat kita, ketawajuhan dalam sholat kita. Ketawajuhan ya. Ini dari tadi Ustaz mengatakan tentang tawajuh. Kami orang awam ini tidak mengetahui apa itu arti tawajuh. Nah, kalau menurut Ustaz tawajuh itu apa itu? Mudahnya ini tawajuh itu seperti orang itu memiliki konsentrasi khusus, dia nggak noleh kanan, nggak noleh kiri, fokus sama Allah. Berarti konsentrasi hanya kepada Allah. Itu di antara mana yang tawajuh itu. Oke, sahabat BHY TV, kata Ustaz tadi salah satu syarat untuk kita untuk mendapatkan kekhusyukan dalam sholat ya, yaitu kita harus memiliki tawajuh. Tawajuh itu adalah apa tadi kan? Konsentrasi yang tinggi terhadap Allah ya. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik lahir baik batin. Gitu. Itu ini ada lagi pertanyaan ini Ustaz. Tentang minimal sholat kita diterima sama Allah. Contohnya gini, ketika kita sholat ada sunnah-sunnah dan ada rukun-rukunnya ya. Nah, apakah waktu minimal kita sholat, misalnya kita mengerjakan sholat itu dua rakaat. Kalau menurut hitungan menit, minimal dikerjakan itu kira-kira berapa menit kan? Contohnya seperti kita hanya membaca yang rukun-rukunnya saja dalam sholat. Nah itu yang rukun-rukun dalam sholat itu apa aja gitu? Masya Allah ya. Jadi perkara sholat ini banyak dibahas dalam kitab-kitab ulama. Dalam kitab-kitab fikih itu banyak dibahas. Ada yang namanya syarat sah sholat. Ada yang namanya fardu-fardunya sholat. Ada yang namanya rukun-rukunnya sholat. Ada yang namanya kesunahan-kesunahan di dalam sholat. Ada yang namanya perkara-perkara yang membatalkan sholat. Ini banyak sekali masalah. Nah minimal orang itu mengerjakan sholat 2 rakaat contohnya. Itu berapa masa waktu ini? Berapa masa waktunya kira-kira? Maka ya seukuran kita bisa mengerjakan sholat itu dengan tumanina. Jangan sampai sholat itu seperti burung yang sedang mematuk makanan.
kan? Yang terlalu cepat. Iya. Jadi kita kondisikan kita takbirnya, baca Al-Fatihah, kemudian ruku. Ketika ruku jangan terlalu cepat. I'tidal, ada jedanya. Ada jeda. Ada waktu untuk membaca doa. Kalau diwaktukan yang minimal orang sholat itu ya kalau 2 rakaat ya bisa sampai 3 menit. Itu paling minimal itu, Tat. 2 Masya menit, 3 Allah. menit. Iya. Berarti kalau misalnya kita contohnya gini, Tat. Ketika kita sholat 2 rakaat, kita hanya membaca takbiratul Allahu Akbar, lalu kita membaca Al-Fatihah langsung Al-Fatihah. tanpa membaca surat pendek. Apakah itu sah sholat kita? Iya, disahkan. Oh, disahkan ya, Tat, ya. Sah, boleh. Jadi seperti membaca doa iftitah, membaca surat, membaca doa-doa yang lain, itu semua kesunahan dalam sholat. Yang wajib apa yang dibaca? Takbiratul ihram, Al-Fatihah, At-tahiyatul yang terakhir, tahiyat akhir, dan mengucapkan salam. Oh, itu yang rukun-rukunnya, Tat. Harus diucapkan. Harus diucapkan. Apabila tidak dikerjakan, Nah, maka sholatnya harus diulangi. diulangi. Atau ditambah. Contohnya, Orang sholat 3 rakaat maghrib, Iya. maka ketika rakaat kedua dia lupa baca Fatihah, ngelamun. Iya. Makmumnya ngelamun, imamnya sholat, makmumnya ngelamun. Maka bagaimana dia? Wah, belum baca Fatihah yang tadi. Maka dia ketika imam salam dia berdiri 1 rakaat lagi untuk menyempurnakan kewajiban Al-Fatihah tadi. Masya Allah. Berarti makmum itu wajib membaca Al-Fatihah juga, Tat? Baca Al-Fatihah. Oh, saya baru tahu ini, Tat. Ternyata makmum itu wajib membaca Al-Fatihah. Kapan makmum itu dibolehkan untuk membaca Al-Fatihah, Tat? Ya, pokoknya makmum wajib baca Fatihah, kecuali nanti ketika waktu makmum itu masbuk. Iya. Makmum masbuk ketika imam sudah mau rukuk, makmum baru datang, maka dia tidak wajib membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah yang sudah ditanggung sama imam. Ketika dia mau ikut sempurna, ya kan? Tidak masbuk sempurna, maka dia pun harus wajib membaca sempurna surat Al-Fatihah. Gitu. Kalau lupa dibaca, diulangi lagi, ditambah lagi rakaat untuk menyempurnakan bacaan yang terlupa seperti itu. Berarti gini, Tat. Kalau seandainya kita sholatnya gini, Tat, cuman takbiratul Allahu Akbar, kemudian kita langsung baca Al-Fatihah. Kita tidak membaca surat pendek. Itu sah ya, Tat, ya? Ya. Nah, kemudian kita ruku, baca Allahu Akbar, kita hanya ruku dan tidak membaca doa ruku. Apakah sah sholat kita, Tat? Boleh. Boleh juga, Sah. Tat. Dan itu kita tidak membaca Sami Allahu liman hamidah, gimana, Tat, hukumnya? Jadi ketika pokoknya kita tuh gerakan-gerakan semua sholat itu, nah itu dibatin boleh kecuali 4 perkara tadi. Oh, kecuali 4 perkara tadi. Apa aja tadi itu, Tat? Takbiratul ihram, Takbiratul ihram, Al-Fatihah, Al-Fatihah, At-tahiyatul yang terakhir, At-tahiyatul terakhir, sama ucapan salam. dan mengucapkan salam. Masya Allah. Demikian sahabat Behaya TV. Syarat saat itu sholat ada 4 tadi ya, Tat, ya? Ada 4 perkara yang wajib dibaca dalam sholat. Ada 4 perkara yang wajib dibaca dalam sholat. Takbiratul ihram. Yang kedua tadi membaca surat Al-Fatihah. Yang ketiga Baca tasyahud membaca akhir. tasyahud akhir. Dan yang keempat membaca salam. Yang pertama. Berarti yang wajib dalam salam itu hanya yang pertama ya, Tat, ya? Berarti yang kedua cuma sunnah. Itu sah itu, Tat? Ya enggak lah kalau cepat-cepat. Makanya harus tumakninah. Oh, harus tumakninah. Standar tumakninah itu buat ucapan bacaan Subhanallah. Subhanallah. Berarti panjang tumakninah itu subhanallah. Minimal. Minimalnya subhanallah. Jadi Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai sholat kan? Allahu Akbar, Subhanallah. Sudah cukup. Allahu liman hamidah. Subhanallah. Sudah cukup kan? Allahu Akbar. Minimalnya Tumaninahnya subhanallah. ucapan subhanallah. Kalau kurang dari itu ya ini namanya. Itu minimal berarti. Minimal itu paling sedikit. Paling sedikit itu, Tat. Paling pendek, masa paling pendek. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Tat, dari kebanyakan dari teman-teman kita ini, Tat, yang sedang viral. Yang banyakan mereka yang tidak tahu masalah mufarokoh, Tat. Mufarokoh itu ya seperti kita ketahui ya, Tat, itu memisahkan diri dari imam ya, Tat, ya. Nah, itu syarat-syarat kita untuk melakukan mufarokoh itu apa aja, Tat? Ya kalau kita udah di hati udah niat mufarokoh, saya bisa dari imam lah. Waktu itu sudah bisa. Masya Allah, cuma terbesit dalam hati aja, Tat. Iya, kalau sudah ada keinginan, Uh-huh. nanti saya bisa dari imam aja lah. Gitu.
saya bisa dari imam. Contohnya imam bacanya jelek, kan bagus misalnya, nggak sesuai, saya misahkan diri dari imam, Langsung bisa itu. langsung bisa. Jadi namanya mufarokat niat. Kalau kita sudah ada niat, niat di mana tempatnya? Di hati. Kalau sudah ada niat untuk memisahkan diri, udah bisa. Jadi kita udah bisa dari imam. Iya. Terus masalah pahalanya itu gimana kan? Ya bahaya. Setelah itu sudah pahala sendiri lah. Sudah pahala sendiri. Berarti kita seperti mengerjakan sholat sendirian. Makanya kita harus hati-hati. Hati kita ini, sehingga karena yang namanya bisikan-bisikan setan kan, Iya. udah bisa aja. Kan kata gini, kita jangan istiqomah. Oh, jangan dengar ini. Jangan dengar itu. Namanya itu ada antara yang menggoda ketawajuhan kita dalam sholat seperti itu. Iya. Seperti itu, beranak nafsu seperti itu. Jadi kalau orang udah dalam hatinya niat memisahkan diri dari jemaah sholat, langsung bisa. Langsung bisa Tanpa ada otomatis. persyaratan apapun, langsung otomatis bisa. Langsung bisa. Langsung bisa. Kalau dia ada niat sedikit pun, Iya. saya ingin Kalau memisahkan sudah diri dari imam. Saya ingin memisahkan diri dari imam sholat ini, langsung. Langsung putus. Berarti dia hanya tahu antara dia sama Allah aja kan? Iya. Itu bagaimana misalnya orang nih mengetahui dia kalau orang itu ternyata dia memfarokoh? Ya nggak Gimana? tahu. Nggak tahu. Ya nggak tahu lah, kita kan itu hati. Masalah hati ya. Masalah katanya. hati. Oh, Makanya gitu. kalau seperti itu ya kita ya nggak ada yang tahu. Kan? Nah seperti gini Tat, misalnya saya ini kan orang awam gitu kan, Tat, belum tahu mengetahui tentang hukum dalam Islam. Itu saya mengambil langkah untuk mufaroqah itu apa saja syaratnya Tat untuk mengambil langkah mufaroqah? Ya kalau kita ini ingin mufaroqah itu kan kadang-kala imam bacanya tidak bagus. Tidak bagus. Bagusnya dalam artian tartilnya tidak dapat, makhluk-makhluknya nggak sesuai. Oh. Itu mufaroqah diperbolehkan. Boleh kan? Di antaranya itu di antaranya. Gitu ya Tat ya. Masya-Allah. Jadi sahabat Bahaya TV, maka berhati-hatilah dengan hati kita. Apabila hati kita berniat untuk memisahkan diri dari imam, maka detik itu juga kita akan terpisah dari imam dan kita jatuhnya sholat sendirian ya Tat ya. Ya. Dan kita mendapatkan pahala sholat sendirian. Oh gitu. Insyaallah. Ya, Tat. Assalamualaikum. Apabila Anda kata-kata saya kurang sesuai, jadi bisa di cross check lagi. Masya Allah. Jadi sama-sama saling bermudakaroh, Masya tukar Allah. ilmu, saling mengisi, saling melengkapi. Nah, bila ada yang salah, kita saling mengoreksi. Masya Allah. Ustaz begitu tawadu. Beliau seorang yang hafiz Quran. Masya Allah. Tabarakallah. Ya Tat, terima kasih ya Tat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.